Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan kami di diskusi Sekolah Sabat bersama dengan Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan sepanjang triwulan ini kita membahas tentang buku Yesaya dan judulnya adalah Yesaya, Hiburkanlah Umatku. Dan pekan ini judul diskusi Sekolah Sabat kita yaitu Jalan yang Sukar. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Bella, pemirsa dimanapun Anda berada. Pendeta, kita sudah masuk ke pelajaran keempat pekan ini. Dan kita sudah membahas tentang Raja Ahaz pekan kemarin. Dan di pekan ini ada sambungan mengenai pembahasan dari Raja Ahaz. Mungkin Pendeta mau ada review kembali mengenai pelajaran kemarin yang mengenai Raja Ahaz. Silakan Pendeta. Baik, sekedar mengulangi seperti yang Bella katakan tadi bahwa bagaimana ketidakpercayaan Raja Ahaz kepada Allah. 3 kali diingatkan oleh Yesaya untuk bergantung kepada Allah, tapi ditolak oleh Raja Ahaz. Apa yang dia lakukan? Dia mengadakan koalisi lah ya, bahasa politiknya, dengan Tiglat-Pileser III, itu raja di Asyur, yang mana Asyur ini bermusuhan dengan kerajaan Israel yang di utara, yaitu Israel lah kerajaan yang dulunya bersatu. Itulah keadaan atau situasi Raja Ahaz di pelajaran pekan yang lalu, sehingga Yesaya mengingatkan dia, yang mengamarkan dia. Dan yang paling menarik amaran Yesaya kepada Raja Ahaz adalah yaitu Immanuel, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, walaupun bisa saja dari segi fisik, dari segi pandangan mata badani kita tidak lihat, tetapi satu keyakinan bahwa Dia atau Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang paling penting dari itu semua lagi adalah dampak daripada sikap Raja Ahaz, percaya jaya ya, percaya jaya, itu Teguh Jaya, bahwa dia menjadi contoh bagi bangsa Israel untuk tidak percaya kepada siapa. Pada itu satu hal yang tidak baik yang dilakukan oleh Raja Ahaz. Kira-kira itu pemirsa dan Bella, ringkasan atau review dari pelajaran Sekolah Sabat pekan lalu. Baik, dan menariknya di pekan ini pun diawali dengan ilustrasi. Seperti pekan lalu ada ilustrasi mengenai bebek dan angsa, dan sekarang di pekan ini ada ilustrasi mengenai gadis atau anak kecil yang buta, gadis buta. Silakan Pendeta. Ya, di pelajaran Sabat petang ini satu kejadian di New York, di daerah Harlem sana. Mudah-mudahan sekali waktu Bella ke New York ya. Amin, Pendeta. Biar dapat gambaran. Kebetulan saya sudah pernah ke tempat ini. Jadi itu tempat yang sempit lah ya, susah dilalui kendaraan. Jadi kebakaran, ya kita sama-sama baca di sini bahwa anak itu tergantung oleh karena ada musibah, lalu para pemadam kebakaran mencoba meyakinkan anak itu untuk loncat karena mereka akan tolong dengan menggunakan jaring, tapi anak kecil itu tidak mau. Tapi setelah ayahnya yang bicara, dia, oh ini suara bapakku ini, dia mau untuk untuk loncat dan akhirnya dia selamat. Paling tidak gambaran itulah yang akan kita pelajari di hari-hari yang akan datang. Bagaimana seharusnya Ahaz itu bersikap seperti anak tadi, walaupun dia tidak melihat secara mata badani, tetapi keyakinan dia, mata rohaninya dia melihat bahwa Allah ada di sana untuk menolong siapa? Menolong dia. Kalau Bella pernah ingat dan juga pemirsa pernah ingat, saya selalu katakan ini,
Kalau kita bicara tentang iman, itu Ibrani 11 ayat yang pertama, kata lihat di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata lihat di sana bahasa aslinya adalah blepo. Kalau kita klik di Bible elektronik atau website study Bible, kata blepo itu ada 3 hal atau ada 3 makna, yaitu melihat dengan mata badani kita, lalu melihat dengan mata pikiran kita, itu metafora, atau secara geografikal dalam bahasa orang mudanya adalah deja vu. Kita pernah kita pernah merasa Kalau kita pernah di tempat itu. Nah, tidak kita lihat kan berarti tidak pernah kita lihat dengan mata kita. Sama seperti anak gadis yang buta ini, tidak pernah kita lihat dengan mata pikiran kita, metafora, tidak pernah dimengerti. Anak gadis itu tidak pernah lihat dengan mata, dan tidak pernah mengerti bagaimana caranya loncat dan bagaimana caranya mereka nolong di bawah. Tapi dia apa? Dia lakukan. Sama seperti kalau orang yang berbahasa Inggris katakan, kamu mengerti? Kalau kita jawab bahasa Indonesia, kamu ngerti? Iya, gue ngerti kan gitu. Kalau orang Inggris kan, are you understand? Jawabannya bukan yes understand, enggak. Oh, I see. Artinya apa? Saya bisa apa? Bisa melihat. Jadi kembali seharusnya Raja Ahaz itu bersikap seperti anak gadis ini, anak kecil ini. Dia tidak pernah melihat dengan mata badaninya. Untuk itu makanya pemilihan judul pada pekan ini Jalan yang Sukar ya Pendeta. Ya. Karena melihatnya tidak memakai mata rohani. Akhirnya jalannya sukar. Dan kita masuk ke minggu di nubuatan digenapi. Nah, ini agak ada sejarahnya ya Pendeta dengan nubuatan, silakan. Oke. Jadi kembali karena begitu sayangnya Allah kepada bangsa Israel yang ada di selatan, 2 suku itu, Yehuda dengan Simeon itu, sebenarnya Allah suka sayang kepada semuanya, tapi saat ini fokus kita adalah ke yang selatan. Seperti pekan lalu yang saya katakan, jangan bingung kita, ini bicarain siapa sih? Karena kadang buku Tawarit, Raja-Raja itu membicarakan utara, selatan, karena Yesaya itu membicarakan apa? Yang di selatan. Jadi Yesaya juga ingatkan kepada Raja Ahaz dengan satu nubuatan ini kan, di Yesaya 7 ayat 14 sampai 16, sehingga dikatakan akan makan dadih dan apa? Dan madu. Itu adalah makanan yang biasa dimakan oleh bangsa Israel dulu waktu mereka berada di mana? Di perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah apa? Tanah Kanaan. Artinya akan ada penderitaan. Walaupun lengkap makanan. Kan bangsa Israel selama di perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan kan, mereka jalan kaki itu, mereka menderita, tapi makanan selalu ada. Ya kan, pagi setiap hari mana ada, Sabat Jumat 2 kali untuk Sabat. Mereka tidak ada masalah dengan makanan. Tapi kehidupan mereka seperti itu. Mereka harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di pelajaran hari Minggu ini, nubuatan Yesaya itu digenapi. Nah, kita bacakan saja ya di alinea 1, 2, 3, 4, setelah bold kedua, kapankah itu? Nubuatan Yesaya diberikan sekitar tahun 734 SM. SM itu sebelum Masehi, hitungan mundur itu. Sebagai respon terhadap sogokan Ahaz, Tiglat-Pileser III melakukan apa yang memang dia ingin lakukan sebelumnya. Ingat di pelajaran pekan lalu, Ahaz itu kasih persembahan ya, upeti, termasuk barang-barang yang ada di tempat pembaktian kan. Iya, betul. Dia menghancurkan koalisi di utara. Nah, ingat saya katakan pekan lalu, utara itu Israel berkoalisi dengan negara-negara tetangga untuk melawan Asyur yang di utara sana. Tapi akhirnya mereka kalah. Asyur dengan Yehuda bergabung kan. Menaklukkan Galilea dan wilayah Transyordan di utara Israel. Mengungsikan penduduknya dan mengembalikan wilayah itu menjadi provinsi-provinsi Asyur.
tahun 734 sampai 733. Ya, dinubuatkannya kan 734. Kejadiannya 734 sampai 733. Itu hitungan mundur kan? Iya. Ini setahun berikutnya kejadian. Iya. Sisa Israel diselamatkan ketika Hosea setelah membunuh Raja Pekah menyerahkan diri dan membayar upeti pada tahun 733 dan 732 sebelum Masehi. Tiglat-Pileser menaklukkan Damaskus, ibu kota Aram. Lalu dia menjadikan Aram menjadi provinsi Asyur. Nah, menang lagi kan? Iya. Menjadi wilayah jajahannya. Jadi pada tahun 732, dalam waktu 2 tahun setelah Yesaya bernubuat, Aram dan Israel telah ditaklukkan dan tamatlah riwayat kedua raja yang telah mengancam apa? Ahas. Nah, berikutnya, segera setelah Salmaneser V menggantikan Tiglat-Pileser III pada tahun 727. Jadi gambarannya, waktu koalisi Tiglat-Pileser dengan Ahas menang. Nah, sekarang alinea berikutnya 727 itu Tiglat-Pileser digantikan oleh Salman itu. Ya, tadi raja siapa tadi? Salmaneser V. Ya, Salmaneser V. Apa yang terjadi? Raja Hosea di Israel membuat langkah politik bunuh diri dengan memberontak melawan Asyur. Pasukan Asyur menaklukkan ibu kota Samaria pada tahun 722. Ya kan, 722 sebelum Masehi, dan mengangkut ribuan penduduk Israel ke Mesopotamia dan Media, di mana mereka akhirnya menyatu dengan penduduk setempat dan kehilangan identitas mereka. Allah telah mengatakan apa yang akan terjadi kepada musuh Yehuda. Namun, poin penting yang ingin disampaikan kepada Ahas bahwa hal ini pasti terjadi tanpa harus bersandar kepada Asyur. Yesaya sudah katakan bahwa di utara itu pasti kalah. Mereka pasti kalah. Mereka akan lakukan hal seperti ini. Sejarah mencatat 2 tahun setelah Yesaya mengatakan itu kepada siapa? Kepada Ahas. Memang kerajaan di utara kan hilang. Betul. Mereka ditangkap semua kan. Nah, kalimat yang menariknya ini, poin penting yang ingin disampaikan kepada Ahas bahwa hal ini pasti terjadi tanpa harus bersandar kepada Asyur. Problemnya adalah mereka menang. Yang di utara kalah. Problemnya adalah Ahas mengajarkan kepada pengikutnya, kepada masyarakatnya bahwa mereka bisa menang oleh karena pertolongan Asyur. Itu yang menjadi persoalan besar. Kalau saya boleh ambil contoh yang lain, Bella dan pemirsa, ingat pada waktu Musa dan Harun dilarang oleh Allah untuk masuk tanah Kanaan. Itu dalam buku Bilangan pasal 22 kalau saya tidak salah ingat. 22 atau 23 antara itu. Pada waktu itu bangsa Israel mengalami kehausan untuk kedua kali. Tuhan katakan kepada Musa saat itu, bicaralah kepada gunung batu, air akan keluar. Tapi di Ulangan pasal 17, Tuhan katakan kepada Musa, pukul gunung batu. Musa pukul, keluar air. Tapi dalam buku Bilangan Tuhan katakan bicara, nanti akan keluar air. Tapi yang dilakukan oleh Musa adalah pukul. Walaupun keluar air, Tuhan katakan kamu sudah tidak menghormati aku lagi. Nah, problemnya adalah Musa mempraktekkan, memberikan contoh kepada bangsa Israel, oleh karena perbuatanku lah kalian selamat. Artinya melupakan siapa? Tuhan. Sama dengan Raja Ahas. Gara-gara aku berkoalisi dengan Asyur kan kita selamat. Padahal Yesaya sudah katakan kepada Raja Ahas tahun berapa itu? 734 kan?
Hmm. 732 kejadian. Jadi masalahnya adalah sabar menunggu. Itu saja, sabar menunggu. Iman itu ada hubungannya dengan kesabaran juga. Ya, karena kadang pada waktu kita tidak sabar, iman juga tidak muncul di sana. Ya. Baik, pendeta, kita masuk ke hari Senin langsung ya. Konsekuensi yang telah dilihat. Jadi setelah Yesaya memperingatkan Raja Ahaz lewat nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi, akhirnya ada konsekuensi yang ternyata juga sudah dilihat pada saat itu. Konsekuensi apa itu? Silakan pendeta. Oke, jadi begini, ingat pelajaran pekan lalu, Bella, sahabat petang, kan ada satu kalimat yang dikatakan bahwa kita tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Nah, penggenapan daripada kalimat itu yaitu hari Senin ini. Oke, kita baca ya, Bella ya. Ya. Alinea pertama yang huruf tidak bold. Undangan demi undangan disampaikan kepada Israel yang bersalah supaya kembali menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Imbauan-imbauan para nabi itu lemah lembut. Dan ketika mereka berdiri di muka orang banyak, dengan sungguh-sungguh mengajak supaya bertobat dan mengadakan pembaruan, maka kata-kata mereka mendatangkan buah kepada kemuliaan Allah. Nah, ini yang menarik nih. Jadi, bagi Ahaz, orang yang dipenuhi ketakutan dan bukan dipenuhi iman, kabar baik dari Allah ialah bahwa Aram dan Israel akan dilenyapkan. Itu kan yang nubuatan itu kan. Kabar buruknya adalah Asyur, sekutu dan sahabat yang telah dia pilih untuk menolong, akan menjadi lawan yang lebih berbahaya dari Aram dan Israel. Bagaimana bahayanya? Dengan menolak tawaran pembebasan dari Allah, Ahaz dijamin mengalami kekalahan. Jika Ahaz berpikir bahwa dunianya mulai hancur saat ini, malahan segalanya justru akan bertambah baik. Kenapa dikatakan bertambah baik? Bertambah buruk, pendeta. Maaf. Oke, sorry. Bertambah buruk maksudnya, maaf. Justru dunianya bertambah apa? Bertambah buruk. Kenapa? Di pelajaran pekan lalu, Ahaz berpikir kalau aku berkoalisi dengan ini, berarti aku bisa lolos dari serangan dari utara. Tapi justru koalisi yang dia bangun dengan kerajaan Asyur itu, Tiglat-Pileser itu, justru itu yang membuat dia semakin menderita. Seperti yang dikatakan. Oke. Kalimat berikutnya. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bagaimanakah Ahaz dapat yakin bahwa Tiglat-Pileser III cukup puas menaklukkan bangsa-bangsa di utara dan akan menghormati Yehuda? Di dalam literatur Asyur seperti sejarah raja-raja Asyur menyaksikan bahwa keinginan mereka untuk berkuasa tidak pernah puas. Ahaz berpikir, nggak mungkin lah, kan begitu. Dia berpatokan kepada pikirannya sendiri, tapi kenyataannya kerajaan Asyur tidak pernah merasa puas dengan daerah-daerah yang dia jajah, dia kuasai. Terus ekspansi. Nah, seperti ini yang dikatakan di boldnya ini, Bella. Kecenderungan alamiah kita adalah memercayai apa yang kita dapat lihat, raba, rasakan, sentuh. Itu adalah apa? Perkara-perkara dunia. Terjawab kan pertanyaan Bella pekan lalu? Iya. Kan? Kenapa sih Ahaz berpikir seperti itu? Ya, kita manusiawi. Iya. Seperti yang saya katakan tadi, pelajaran kemarin, iman itu kan tidak pernah dilihat mata, tidak pernah masuk logika, dan tidak pernah kita alami. Itulah iman. Tetapi kita sering terpancing masuk logika dulu, alami dulu,
lihat dulu baru mau apa? Baru mau laksanakan. Baik, Pendeta. Sebenarnya ini Raja Ahaz sudah diperingati dan tadi yang Pendeta bilang malah segalanya justru akan bertambah buruk. Sebenarnya konsekuensinya dia sudah lihat, dan sebenarnya Yesaya juga sudah memberitahukan ini kepada Ahaz. Dan dia sudah melihat itu, bahwa akan ada konsekuensi kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, malah justru mengadakan perjanjian dengan kerajaan Asyur pada saat itu, kan Pendeta? Jangan terbalik. Oke. Yesaya sudah beritahu, begini loh resikonya nanti, begini loh keuntungannya kalau kamu berlindung kepada Tuhan. Yesaya sudah kasih tahu, tetapi mata rohani Ahaz itu ditutup oleh logikanya dia. Okay. Masa sih mau ditolong? Gak mungkin lah, kan begitu, gak mungkin lah. Kalau kita bicara ke belakang, banyak alasan kenapa Ahaz berpikir seperti itu. Ya, Ahaz berpikir seperti itu. Karena kata kuncinya yang tadi ini. Lihat, raba, rasa, dan sentuh. Karena Ahaz melihat, kok raja-raja di sana yang tidak menyembah kepada yang dia sembah selama ini, sepertinya hidupnya lebih makmur dari kita. Jajahannya lebih luas dari kita. Yeah. Make sense kan? Nah, jadi yang ditawarkan oleh Yesaya adalah satu konsekuensi, satu keuntungan yang bisa dilihat hanya oleh mata rohaninya. Tetapi Ahaz selalu melihat dengan mata badaninya. Itulah yang kita alami sekarang juga, kan? Kita lebih percaya kepada apa yang kita lihat, kita rasa, kita raba, dibandingkan dengan apa yang dilihat, dirasa, diraba oleh mata rohani kita. Itu problemnya di situ. Baik, Pendeta. Dan ini kan kita sudah membahas tentang peringatan, konsekuensinya juga. Tapi ini kembali lagi diangkat. Pekan lalu kita sudah membahas tentang nama, tapi ini juga ada nama lagi di judul hari Selasa. Ada apa dalam sebuah nama dari Yesaya 8. Ini mengangkat tentang nama anak kedua dari Nabi Yesaya. Ada apa dengan nama dari anak Yesaya? Silakan, Pendeta. Oke. Jadi kembali kebiasaan, budaya, tradisi orang-orang saat ini, saat peristiwa ini memberikan nama kepada anak yang baru lahir, peristiwa yang sudah terjadi atau peristiwa yang akan terjadi. Kan begitu. Nah, Yesaya memberi nama kepada anaknya yang berikutnya lahir. Oke, saya akan bacakan saja ya. Dapatkah Anda membayangkan bermain bola dengan anak kedua dari Nabi Yesaya? Ketika Anda dapat berkata, Maher Syahlal Hasbash, ada susah juga ya. Lemparkan bola itu kepada saya, maka sudahlah terlambat. Artinya namanya kepanjangan, nama belum selesai disebut, waktu sudah habis bola ini. Kan itu istilah di sini. Bahkan arti namanya lebih panjang dari namanya. Bayangkan, arti nama lebih panjang dari namanya. Ini merampas dengan cepat, memangsa dengan cepat, atau mempercepat rampasan dan mempercepat jarahan. Itu arti namanya. Oke, saya langsung masuk kepada yang berikutnya. Yesaya 8 ayat 110 mempertegas pekabaran pada pasal 7. Sebelum seorang anak dapat mencapai umur tertentu, jarahan hasil peperangan dari ibu kota Aram dan Israel Utara akan diangkut oleh bangsa Asyur. Lebih lanjut, karena Yehuda telah menolak pekabaran jaminan dari Allah yang diumpamakan seperti air yang mengalir dari sungai Shiloah di Yerusalem, maka mereka akan dihanyutkan oleh kuasa Asyur yang dahsyat, bagaikan banjir dari sungai apa? Efrat. Sungai Efrat. Itu istilahnya bagaimana
kesusahan, kejahatan dari Raja Asyur yang dirajakan oleh orang Yehuda yang dipimpin oleh Ahas. Oke, saya akan bacakan lagi. Karena Ahas berpaling kepada Asyur, nama anak-anak Yesaya merujuk pada Yehuda. Demikian juga Israel Utara, merampas dengan cepat, memangsa dengan cepat, tetapi umat yang sisa akan kembali. Mengapakah masih ada harapan? Sebab meski Asyur menguasai tanah Immanuel, mereka masih memiliki janji bahwa Allah beserta kita. Jadi begini gambaran sederhananya. Anggaplah sekarang suasana susah gitu kan. Allah memberi gambaran kepada seorang nabi, kepada negara kita ini, kasih tahu loh, nanti atau nama anakmu itu akan menggambarkan peristiwa yang akan terjadi. Jadi ini nama anakku, akan dijarah, Jadi pada waktu orang menyebut nama anak Yesaya yang kedua, oh iya ya, kita akan dirampok, hati-hati dong. Tetapi di sisi yang lain, Yesaya juga katakan nanti akan datang seorang anak yang akan diberi nama apa? Immanuel. Lalu ada nama yang lain, the remnant, umat yang sisa akan kembali. Jadi nama-nama itu mengingatkan Raja Ahas pada khususnya dan juga orang-orang Yehuda bahwa kalaupun kita dijarah, lalu kita akan ditawan dan akan kembali, jangan lupa bahwa Immanuel, Allah beserta kita itu tetap apa? Tetap ada. Nah, ini kan gambaran buat kita sebetulnya. Tanpa sadar, tanpa terasa kita sudah berjalan hampir mengakhiri masa-masa dunia ini. Masa sulit akan datang di depan kita. Ya, sekarang seperti yang terjadi, ya pandemi COVID-19 ini kan membuat orang banyak sulit. Ya, mungkin banyak orang yang berkompromi, kita tidak tahu. Tetapi yang kita harapkan adalah orang tetap stay firm di dalam apa? Prinsipnya. Dan kita harus tetap ingat Immanuel, Allah apa? Selalu menyertai kita. Baik, jadi memang berdasarkan tradisi juga zaman dahulu kalau nama itu memang memiliki arti. Dan ternyata Tuhan juga berbicara kepada umat-umatnya pada saat itu melalui nama-nama dari Nabi Yesaya dan nubuatan kedatangan Yesus. Dan hari Rabu tidak ada yang perlu ditakuti saat kita takut kepada Allah. Sebenarnya dari judulnya saja kita sudah tahu hari Rabu ini membahas tentang apa, berhubungan dengan Immanuel, Allah beserta kita. Tapi silakan pendeta memperjelas lagi untuk hari Rabu. Baik, pelajaran sekolah sahabat kita di hari Rabu diawali pidato Presiden Amerika yang terkenal ya, Franklin Delano Roosevelt. Dia katakan demikian. Jadi waktu dia terpilih, masa-masa itu masa-masa resesi ekonomi di Amerika. Lalu dia katakan demikian. Satu-satunya yang kita takutkan adalah ketakutan itu sendiri. Jadi ini saya mau cerita. Pengalaman waktu SMA, di kami jalan-jalan ospek lah waktu itu ya, ke Tangkuban Perahu waktu itu. Pendek cerita, kami pulang kemalaman, bukan nyasar tapi kemalaman, oleh karena ada masalah sama rombongan kami yang lain. Jadi kami berada di tower Tangkuban Perahu itu udah gelap lah, jam 7 atau lebih jam 7 lah, jam 8 malam, jam 9 begitu. Jadi waktu kami berhenti, ada salah satu member grup kami itu nangis. Lalu saya tanya, kenapa kamu nangis? Takut sama apa? Saya bilang, takut gelap. Lah saya nggak bisa jawab. Ya memang gelap. Ya kalau kita takut sama gelap itu ada di situ, ya justru gelap itu yang membuat kita jadi takut kan gitu. Dia bilang udah nggak apa-apa. Waktu itu saya nggak bawa jaket tapi saya pakai kemeja double, kaos dengan kemeja. Saya kasih sama dia, udah pakai ini aja. Ya biasalah ya zaman-zaman SMA yang mau kelihatan hero kan gitu, kasih ke dia.
Sebenarnya udah nggak usah takut lah, kita ada di sini kok rame-rame, termasuk saya ada di sini, saya bilang gitu. Pendek cerita dia eh, yakin bahwa kita bisa pulang dengan selamat, ya akhirnya memang selamat, buktinya saya ada di sini sekarang gitu. Jadi sama seperti yang dikatakan oleh Franklin Delano Roosevelt ini, bahwa ketakutan itu sendiri sebenarnya paling berbahaya adalah rasa takut itu. Yaitu yang membuat orang menjadi tidak berani melakukan sesuatu. Nah, di pelajaran sekolah sahabat kita hari Rabu ini diperjelas takut yang bagaimanakah yang seharusnya kita bisa selamat. Oke, saya akan bacakan di alinea 1, 2, 3 setelah bold itu ya. Ya. Rasa takut yang benar kepada Allah yang kudus berarti Anda mengakui Dia sebagai penguasa satu-satunya di alam semesta. Takut bukan dari sense negatif. Kalau kita merujuk kepada Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa takut melihat Allah. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah berbuat salah. Ya. Tapi takut yang benar kepada Allah itu adalah sebuah pengakuan bahwa Dia itu memang satu-satunya penguasa. Oke, selanjutnya. Apakah Anda mengasihi Dia atau tidak? Ketakutan seperti itu akan mengusir ketakutan yang lain. Jika Allah membela Anda, tidak ada yang dapat menjamah Anda tanpa seizinnya. Jika Dia menentang Anda karena Anda memberontak kepadanya, Anda dapat berlari tetapi Anda tidak dapat bersembunyi. Ini satu rasa takut yang kontradiksi ya. Kalau kita takut kepada Allah oleh karena kesalahan kita tidak bisa lari. Sama seperti Adam dan Hawa kan. Yeah. Tuhan tahu di mana mereka, tapi Allah ingin tahu apa respon mereka. Yeah. Tapi pada waktu rasa takut kita itu sebuah pengakuan bahwa Dialah satu-satunya penguasa bumi ini, justru rasa takut itulah yang akan menghilangkan rasa takut yang lain. Kita takut diganggu oleh musuh kita takut oleh karena masa depan kita tidak pasti. Ketakutan-ketakutan ini dikalahkan oleh takut kita kepada Allah. Artinya respect kita kepada Allah bahwa Dia adalah satu-satunya penguasa di mana di alam semesta ini. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh Ahaz. Ya, itu yang seharusnya dilakukan oleh siapa? Nah, oke, saya akan bacakan lanjutnya. Ada berbagai jenis rasa takut. Jika seorang dengan kuasa yang sangat besar adalah sahabatmu dan dengannya Anda berbagi kasih, Anda tidak takut pada orang tersebut bahwa dia akan menyakiti Anda. Namun, Anda memiliki rasa takut dalam arti Anda memahami dan menghargai kekuasaan yang orang tersebut serta batasan hubungan yang Anda miliki dengannya. Itulah rasa takut yang yang seharusnya kita lakukan terhadap Allah pencipta kita. Baik pendeta, kita langsung ke hari Kamis, kemuraman orang yang tidak bersyukur. Jadi kan tadi untuk hari Rabu pendeta bilang bahwa kita harus takut. Sekarang ini banyak sekali orang yang memakai Tuhan itu untuk menakut-nakuti orang lain supaya dia tidak berbuat dosa. Sedangkan ketakutan yang dimaksudkan di sekolah sahabat kita adalah ketakutan bahwa kita menghargai, menghormati, dan mengakui Dia penguasa. Tapi kebanyakan orang yang kamu jangan begitu, nanti Tuhan marah loh, nanti kamu masuk neraka. Itu salah nggak pendeta dalam persepsi itu untuk takut kepada Allah? Secara praktis, secara simpel, sebenarnya itu tidak baik ya. Kita menyodorkan kepada anak kita lah contohnya ya, bahwa Allah itu, Yesus itu adalah Yesus yang pemarah. Tapi saya yakin sebetulnya sense orang tua itu awalnya tidak seperti itu ya. Artinya bahwa kita harus, contohnya di gereja, udah lari-lari jangan ribut nanti Yesus marah. Sebetulnya kan sense awalnya yang boleh saya tangkap adalah orang tua mengajarkan kepada anak-anak pada waktu berada di ruang perbaktian, Yesus ada di sana, Allah ada di sana, kita harus punya sikap rasa hormat. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan keterbatasan pengertian anak-anak terhadap
Maksud dari itu. menerjemahkan kalimat orang tua itu kan jadi masalah. Dampaknya adalah anak-anak jadi merasa tidak nyaman kalau disebut nama Yesus karena udah datang si Menjadi pemarah sosok, kan iya. gitu. Tapi akhirnya juga ada beberapa orang dewasa yang berpikir seperti itu sampai mereka dewasa. Ya, karena Jadi itu mereka dimulai dari anak-anak kan. iya. Baik, dan bagaimana pendeta untuk merubah perspektif itu? Pertama ya kita sebagai orang tua harus merubah kalimatnya, tidak seperti itu, harus sense yang positif. Lalu kalau bagi orang yang sudah dewasa masih punya image seperti itu, ya dia harus meyakinkan dirinya dengan pengalaman bersama Yesus, dengan Alkitab yang dia pelajari, bahwa itu salah gitu loh, itu salah. Makanya pernah saya katakan, agak keluar sedikit bela dari pembahasan ini, saya pernah memberikan masukan, bukan mengkritisi tapi memberi masukan kepada teman-teman gembala, hati-hati pada waktu memilih guru sekolah sahabat anak-anak. Jangan sembarang saja, asal pilih saja, tidak. Kenapa? Justru harus lebih teliti memilih guru sekolah sahabat anak-anak. Kenapa? Karena disitulah anak-anak diajari. Dan itu akan menjadi bekal mereka di kemudian apa? Bukan bekal, itu akan menjadi keyakinan mereka di kemudian hari tentang Alkitab yang dipercaya oleh mereka. Jadi perlu hati-hati untuk menyampaikan kalimat itu. Baik, pendeta, terima kasih untuk penjelasan yang tadi. Dan hari Kamis ini kemuraman orang yang tidak bersyukur. Akhirnya setelah kita membahas Ahaz sepanjang dua pekan, dan ini ada dampak dari cerita Ahaz akhirnya. Silakan pendeta. Ya, setelah Ahaz bergabung dengan Asyur, dia terbawa dengan penyembahan Asyur kan. Ya, menjadi dia beragama kafir, atau disebut sini okultisme. Ya, okultisme ini kan agama yang menyembah kepada nenek moyang lah, apa segala macam, kira-kira begitulah okultisme ini. Nah, apa dampaknya? Ini yang menarik ini. Di Alenia 1, 2, 3 kalimat terakhir. Sebelum 2 Tawarit 28 ayat 27. Mereka tidak membawa dia ke pekuburan raja-raja Israel. Bayangkan, dia punya inisiatif berkoalisi dengan Asyur, Tiglat-Pileser. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Yehuda. Benar selamat. Benar mereka tidak jadi diserang oleh kerajaan di utara. Tapi apa dampaknya? Mereka harus bayar upeti. Biasanya walaupun rajanya sudah mati, upeti tetap jalan. Tetap jalan. Karena itu sudah di MOU-kan lah kan ya, disetujui. Dan yang paling mengerikan adalah Raja Ahaz tidak dikubur di pekuburan raja. Kalau boleh saya ilustrasikan, di Indonesia atau di mana saja dia sudah berjuang membela negara, waktu mati nggak dikubur di makam pahlawan. Kan miris rasanya itu, sedih rasanya kan. Tetapi ada satu kebanggaan, satu kehormatan. Dia berjuang untuk negaranya, lalu dia meninggal atau mati, dikuburkan di taman makam pahlawan. Satu kehormatan yang sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi kepada Raja Ahaz? Dia tidak dikubur di mana? Di antara raja-raja. Artinya apa? Dia tidak dianggap raja. Kan itu artinya kan. Satu kehinaan kalau orang terhormat mati tidak ditempatkan di tempatnya yang semestinya. Menurut peristiwa ini. Jadi sebenarnya Raja Ahaz ini hidupnya sangat tragis, bukan saja dengan peringatan yang diberikan oleh Tuhan melalui Yesaya. Dengan Allah saja sudah lelah menghadapi Ahaz dan akhirnya Allah meninggalkan Ahaz. Manusia pun yang
sudah memakai mata duniawi, mereka melihat sendiri, akhirnya mereka sendiri kapok dengan perlakuan Ahaz. Walaupun niatnya mungkin baik untuk menyelamatkan negaranya, tapi dengan caranya yang berbeda, dengan memakai pemikiran dia sendiri, malah dia dijajah oleh bangsa dari Asyur, negara Asyur. Tidak dijajah oleh Israel dan Aram, malah mereka dijajah oleh Asyur dengan berkepanjangan melalui upeti, dan bahkan dari kepercayaan mereka sendiri pun, yaitu agama pun dipindah atau dirubah mengikuti kepercayaan dari Asyur. Jadi sebenarnya ini bukan saja dijajah atau diperangi 3 malam, 4 malam, tapi bahkan berkepanjangan karena ada perjanjian antara Asyur dengan Yehuda. Pendeta, mungkin ada tambahan sebelum kita masuk ke kesimpulan? Oke, saya mau bacakan kalimat berikutnya ini. Di bawah itu ya. Memisahkan diri dari penyembahan kepada setan merupakan bukti kesetiaan kepada Allah. 1 Tawarid 10 ayat 13 dan 14 menerapkan prinsip ini pada pengalaman Raja Saul. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang kepada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jadi prinsip yang sama dilakukan oleh siapa? Saul. Ahaz. Dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Dia tidak setia, teguh jaya itu. Hasilnya apa? Ya, dia tidak dikuburkan di antara kuburan raja-raja. Apa yang terjadi kepada Raja Saul? Ya kan, kerajaannya diserahkan kepada Daud, bukan kepada anaknya. Ya kan, Daud kan bukan anaknya, kan itu orang lain sebetulnya. Itulah yang terjadi kepada orang yang tidak setia atau bergabung dengan penyembahan berhala. Baik, pendeta, bisa sekalian kesimpulan. Oke, kesimpulan saya akan bacakan saja dari hari Jumat ini ya. Karena hal ini penting sekali. Lebih jauh, Allah telah dengan tegas melarang semua hubungan pura-pura dengan roh-roh yang sudah diusir itu. Pada zaman Ibrani ada segolongan orang-orang yang menyatakan dapat berhubungan dengan orang mati. Sebagaimana yang dilakukan oleh pengikut-pengikut spiritisme dewasa ini. Hati-hati. Zaman sekarang juga ada okultisme modern. Seperti apa itu, pendeta? Banyak orang zaman ini mengaku bisa memanggil arwah-arwah keluarga yang sudah meninggal. Sebagaimana yang dilakukan oleh dewasa ini. Tetapi roh-roh peramal sebagaimana tamu-tamu dari dunia lain ini dipanggil, dinyatakan Alkitab sebagai roh-roh setan. Saya loncat saja langsung. Perbuatan yang berhubungan dengan roh-roh peramal ini telah dinyatakan sebagai kebencian kepada Allah dan dilarang keras dengan ancaman hukuman mati. Dari zaman dulu sudah ada ini, dan sekarang lebih modern. Ilmu sihir sekarang ini dipandang rendah. Pernyataan bahwa manusia dapat berhubungan dengan roh-roh jahat dianggap sebagai cerita dongeng pada zaman kegelapan. Tetapi ini berarti yang benar yang ini nih maksudnya. Spiritisme yang pengikut-pengikutnya berjumlah ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang telah memasuki lingkungan ilmu pengetahuan, sains, kuartal lalu ini. Iya, betul. Ya. Yang telah menyerbu gereja-gereja dan telah mendapat tempat di badan-badan legislatif dan bahkan di istana raja-raja. Penipuan raksasa ini hanyalah satu kebangkitan kembali dalam bentuk penyamaran baru dari ilmu sihir yang dicela dan dilarang pada zaman dahulu. Jadi apa yang terjadi di Yehuda
yang dipraktekkan oleh Raja Ahaz bekerja sama dengan Asyur. Asyur mempercayai okultisme, spiritisme, kekafiran. Hal yang sama juga sering dipraktekkan oleh orang-orang Kristen zaman modern ini. Supaya lepas dari ancaman utara, berkompromi dengan satu kekuatan yang bukan berasal dari Tuhan. Hati-hati dengan itu. Artinya itu adalah satu kebangkitan yang baru dari apa yang pernah terjadi di kemudian hari. Hati-hati dengan ramalan-ramalan, hati-hati dengan spiritisme-spiritisme, karena Tuhan sudah memberitahu kepada kita siapa yang setia akan mendapatkan upah, siapa yang tidak setia tidak akan dapat upah. Tuhan juga pernah katakan kepada kita, seperti lagu-lagu itu, seperti pepatah-pepatah yang katakan, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit cerah, tapi Tuhan menjanjikan Dia akan selalu menemani kita, memberikan kekuatan kepada kita. Immanuel yang kita pelajari pekan lalu itu. Amin. Terima kasih pendeta. Pendeta bisa mendoakan pemirsa yang di rumah. Kembali bersyukur padamu Tuhan oleh karena pelajaran sekolah Sabat yang telah kami pelajari. Pada saat kami bergabung bersama kekuatan Allah, maka tidak ada yang perlu kami takuti ya Tuhan. Terima kasih atas pekabaran ini. Berkati juga para pemirsa di mana mereka berada, berikanlah segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Pertemukan kami dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami di diskusi Sekolah Sabat. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.